menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Cerdik Cerita di KM. Boleh saya minta tepuk tangan virtual yang paling meriah dulu biar kita semangat? Iya, dari Sabang sampai Merauke, tepuk tangan semua ya. Luar biasa. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Noprianto Hadi Suhanda dapat menyapa Bapak Ibu dan Sobat KM pada acara Cerdik Cerita di KM yang hari ini mengusung tema Future Leaders. Nah, sebetulnya apa sih itu cerdik itu ya? Nah, Bapak Ibu dan Sobat KM, Cerdik adalah sebuah program di Kemenq Mengajar yang menghadirkan cerita-cerita menarik dari perspektif tokoh-tokoh inspiratif. Cerdik membahas seputar kebijakan publik yang beririsan dengan semangat Kemenq Mengajar, khususnya di bidang fiskal dan sektor pendidikan. Nah, Sobat KM, Cerdik kali ini diadakan secara virtual dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat, seperti menjaga jarak dalam berinteraksi, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan secara berkala, dan memakai masker ketika sedang tidak berbicara di depan kamera. Serta seluruh pihak yang terlibat juga telah menjalani tes bebas COVID-19 sebelum acara ini berlangsung dan semuanya negatif. Baik, Bapak Ibu dan Sobat KM, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta jajaran direksi dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Sarana Multigria Finansial Persero,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Geodipa Energi Persero yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Kemenq Mengajar 6. Dan tak lupa seluruh Sobat KM, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Sobat KM secara virtual melalui live streaming di kanal YouTube Kemenq Republik Indonesia dan Kemenq Mengajar. Baiklah, Bapak Ibu dan Sobat KM, untuk memulai rangkaian acara pada sore hari ini, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Heru Pambudi, dengan hormat kami silakan. Terima kasih rekan Nofri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, juga yang kami hormati rekan-rekan jajaran para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami melihat di sini ada beberapa rekan-rekan, ada Pak Iwan, Bu Rina, Bu Osa, Bapak para pimpinan Eselon 1, kemudian juga rekan-rekan para pimpinan dari SMP, ada Geodipa, PII, SMI, SMF, kemudian juga LPI, rekan-rekan dari BLU, ini karena saya menyebut karena mereka adalah keluarga Kementerian Keuangan, juga yang kami hormati dan terima kasih dua narasumber kita, yaitu Pak Indra dan juga Pak Nelson, serta yang juga saya banggakan adik-adik pelajar baik SMA, SMK, maupun sekolah Indonesia di luar negeri. Saya lihat juga ada yang dari Boni, Jayapura, dari Semarang, kemudian ada dari yang Kinabalu. Membanggakan sekali. Juga yang saya hormati rekan-rekan para pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, hadirin Ibu Bapak yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita terus bersyukur dan kita berdoa semoga Indonesia bisa segera terbebas dari COVID. Ibu Bapak yang kami hormati, sekedar mengupdate bahwa per hari kemarin angka yang penambahan positif sudah bergerak terus menurun sebesar terakhir kemarin 623. Kita patut bersyukur dan mari kita terus berdoa semoga ini terus menurun terus, bahkan nanti mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi nol. Kita berdoa semua. Kenapa kita harus bersyukur dan terus berikhtiar? Karena COVID belum hilang. Di Singapura 3.383, Malaysia 5.666, Inggris terbanyak 38.790. Tentunya ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita sehingga kita terus menjaga protokol seperti yang disampaikan oleh rekan Nofri kita tadi. Ibu Bapak, sebelum saya memulai beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan, saya disiapkan pantun oleh panitia sebenarnya. Boleh saya membaca ya? Bersama teman bermain labirin, sampai tak terasa bermain hingga asar. Selamat datang para narasumber dan hadirin dalam acara cerdik spesial Kemenq Mengajar. Terima kasih Ibu Menteri yang kami hormati, Pak Menteri yang kami hormati, Ibu Bapak, para hadirin yang berbahagia. Pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan tidak boleh mengendor meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit. Ini adalah prinsip yang selalu kita pegang dan selalu kita usahakan supaya ini yang menjadi keyakinan dan menjadi yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi dengan demikian kita mesti harus selalu mengingat pendidikan, kesehatan, walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Apalagi Ibu Bapak, hadirin sekalian, di 2045 bonus demografi kita adalah yang puncak-puncaknya. Itu adalah prediksi di mana generasi yang sekarang ini akan menjadi produktif pada 2045. Tetapi bonus demografi ini kalau tidak disertai dengan edukasi yang baik, yang maksimal, yang berkualitas, yang juga menciptakan manusia-manusia yang maju, mandiri, bahkan modern, tentunya bonus demografi ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu kewajiban kita lah sekarang ini untuk menyiapkan generasi berikutnya sehingga mereka siap dan kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini secara maksimal. Ibu Bapak yang kami hormati, kami sampaikan kepada pemerintah, khususnya dalam hal Kementerian Kemendikbudristek, yang telah banyak sekali mengeluarkan kebijakan, dan kami dari sisi Kementerian Keuangan tentunya juga berkolaborasi bagaimana mendukungnya dalam bentuk penganggaran yang semaksimal mungkin. Ada program Merdeka Belajar yang ini sudah kita dengar dan kita sudah mulai lihat implementasinya. Di dalam APBN kita untuk program Merdeka Belajar pada tahun 2021 kita sudah siapkan dana yang luar biasa, lumayan besar, yaitu 56,2 triliun. Nah, oleh karena itu kita mesti harus bisa memanfaatkan dana ini sehingga betul-betul bisa menghasilkan suatu generasi yang mampu memanfaatkan bonus demografi yang tadi saya sebutkan. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya Kementerian Keuangan tidak hanya terbatas pada menyiapkan penganggaran. Kami juga ingin berkontribusi lebih lagi, khususnya dalam bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat berkaitan dengan tugas dan fungsi dan peran daripada Kementerian Keuangan. Terkhususnya dalam rangka misalnya bagaimana mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Khususnya lagi ini berkaitan dengan bagaimana pembangunan human capital kita itu bisa kita kuatkan untuk mendorong kemajuan teknologi, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Dan kami dapat sampaikan kepada Ibu Bapak hadirin yang berbahagia bahwa Kementerian Keuangan mempunyai program khusus yang disebut dengan Kemenq Mengajar atau KM. Program KM ini sudah masuk tahun yang ke-6 dan ini akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 November 2021 di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Bahkan kami juga menyelenggarakan Kemenq Mengajar ini di SILN, Sekolah Indonesia yang di luar negeri. Termasuk tentunya adalah sekolah-sekolah di dalam negeri. Banyak sekali sekolah yang ikut berpartisipasi dalam KM yang ke-6 ini. Ada sekitar 345 sekolah, terdiri dari 124 SD atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat, 103 SMP atau madrasah sanawiyah sederajat, kemudian 106 SMK, SMA, MA, dan ada 2 diantaranya adalah sekolah luar biasa dan 10 sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Luar biasa, Ibu Bapak yang kami hormati, karena ini telah melibatkan banyak sekali sekolah-sekolah yang bisa kita selenggarakan. Dan untuk itu kami telah mengerahkan relawan tahun ini sebanyak 2.293 pegawai Kementerian Keuangan. Dan mereka ini akan selama program Kemenq Mengajar ini kita harapkan bisa memperkenalkan
peran, fungsi, profesi yang ada di Kementerian Keuangan. Apakah itu berkaitan dengan penganggaran, apakah berkaitan dengan penerimaan, belanja, pembiayaan, utang, pemberantasan penyelundupan, pemberian layanan, program penganggaran untuk bagaimana membeli vaksin, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kami meyakini bahwa dengan memberikan penjelasan dan pengarahan seperti ini, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih mengenal, maksudnya anak-anak kita bisa lebih mengenal dan mencintai Kementerian Keuangan, khususnya berkaitan dengan peran-peran mulianya. Ibu Menteri, Bapak Menteri, Ibu Bapak pimpinan, hadirin yang berbahagia, judul kali ini adalah Future Leaders. Dan untuk itu kita telah kedatangan narasumber kita. Alhamdulillah, narasumber kita adalah orang-orang yang patut kita jadikan sebagai teladan. Yang pertama tentunya adalah Menteri Keuangan. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, yang ketiga ini adalah peneliti muda dan LPDP Awardee atau penerima beasiswa LPDP di Oxford University. Namanya Pak Indra Rudiansah. Kemudian Profesor Muda University of Adelaide itu ada Profesor Nelson Tangsu. Tentunya kita berharap bisa berinteraksi dengan beliau-beliau ini. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih Ibu Bapak hadirin yang berbahagia telah mengikuti cerita di Kemenq Mengajar atau disingkat Cerdik, episode spesial Hari Uang Republik Indonesia tahun ini yang ke-76. Semoga ini semua bisa memotivasi kita semua untuk selalu semangat belajar, semangat membangun negeri, dan semangat untuk membuat bangsa kita adil dan makmur, khususnya dari dukungan pendidikan. Demikian Ibu Menteri, Bapak Menteri, Ibu Bapak yang kami hormati, sambutan dan sedikit laporan dari kami. Terakhir, panitia juga sudah menyiapkan pantun penutup. Menonton Squid Game membangkitkan memori. Memori masa kecil yang indah, membahagiakan dan tak ternilai. Tetaplah setia menyaksikan Cerdik Kemenq Mengajar spesial Hori. Insya Allah ada banyak hal menarik dari 4 sosok inspiratif hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak Heru Pambudi atas sambutan yang telah disampaikan. Kita bisa dengarkan bersama-sama luar biasanya penyelenggaraan Kemenq Mengajar tahun 2021. Sobat KM, ada sebuah pepatah yang datang dari sang proklamator yang saya ingat nih, yaitu Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, selalu ada mimpi dalam kata pemimpin. Indonesia Emas 2045 adalah mimpi bangsa Indonesia dalam menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam rangkaian mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Tentunya hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam segi kepemimpinan sehingga mampu mencetak kompetitor unggul pemimpin-pemimpin masa depan. Baiklah Bapak, Ibu, dan Sobat KM,
Saya yakin semua sudah nggak sabar ya untuk mengikuti sesi bincang-bincang kita sore hari ini dengan para sosok inspiratif Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, inilah Cerdik, cerita di KM dengan tema Future Leaders. Berbicara tentang pemimpin masa depan, hari ini kita akan mendapatkan banyak insight yang sangat berharga dari beberapa sosok inspiratif yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai obrolan dengan sosok-sosok tersebut, ya, Cerdik Cerita di KM akan diawali dengan sesi pesan-pesan dan motivasi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Maka dari itu, mari kita sambut Bapak Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, para relawan Kemenq Mengajar yang saya banggakan, dan para hadirin yang berbahagia. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita tentu sudah sering mendengar pepatah tersebut. Dan saya adalah salah satu orang yang setuju bahwa pengalaman di masa lalu adalah pengantar kita ke masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal-hal baru, untuk mendapat pengalaman yang beragam sebagai bekal untuk meraih cita-cita. Dalam hal ini, program Kemenq Mengajar merupakan salah satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sebab program ini memiliki semangat yang sama dengan Kampus Mengajar, salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semangat yang diusung adalah memberikan kesempatan bagi generasi muda terlibat langsung dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Para relawan Kemenq Mengajar yang saya banggakan, saya sudah mendengar sendiri cerita para mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar. Selama 1 semester, mereka mendampingi ibu dan bapak guru pengajar SD dan SMP untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi adik-adik kita. Selama 1 semester itu, para peserta Kampus Mengajar mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga, yang tidak pernah didapatkan di dalam kelas. Dan saya yakin para relawan program Kemenq Mengajar juga merasakan hal yang serupa. Pengalaman yang dirasakan tidak akan sama persis, tetapi pasti akan memberikan dampak positif untuk kehidupan saat ini dan masa depan. Pendidikan generasi penerus Indonesia adalah tanggung jawab kita semua. Masing-masing dari kita harus turun ke masyarakat dan mengambil peran. Pengalaman mengajar akan memberikan kita pembelajaran untuk maju di masa depan. Mari kita terus bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Nah, Sobat KM, seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi, sebagai generasi muda, kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk meraih mimpi. Dan yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi juga sangat relevan dengan topik-topik yang akan kita bahas sore ini. Di mana Sobat KM diharapkan dapat menjadi pengalaman dan cerita-cerita para sosok inspiratif sebagai bahan pembelajaran dan pengantar menuju masa depan yang lebih cerah. Baiklah, Bapak Ibu dan Sobat KM, mari kita mulai sesi Cerdik Cerita di KM dengan menyapa para sosok inspiratif kita pada hari ini. Nah, sosok kita yang pertama, sosok inspiratif yang pertama, beliau merupakan akademisi dan peneliti di bidang nanoteknologi optoelektronika yang berasal dari Indonesia. Beliau memperoleh gelar profesor pada usia yang muda banget, yaitu 25 tahun. Wow, amazing. Bapak, Ibu, dan Sobat KM, mari kita sambut the Head of School and Professor, School of Electrical and Electronic Engineering, the University of Adelaide, Bapak Nelson Tansu.
Selamat sore, selamat malam Pak Nelson, apa kabar? Oh, sepertinya masih ada sedikit kendala ya, belum terdengar suara Bapak. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Pak Noprianto. Ya. Terima kasih juga. Oke Pak, nanti kita akan bincang-bincang seru ya Pak? Ya, tentu saja. Terima kasih. Baik. Lalu langsung saja ke sosok inspiratif kita yang kedua. Nah, beliau merupakan seorang awardee dari LPDP tahun 2016. Yang saat ini sedang menempuh program doktoral di salah satu kampus terbaik di dunia, University of Oxford. Nah, mungkin Bapak Ibu dan Sobat KM di sini sudah ada yang dapat vaksin AstraZeneca. Nah, beliau ini merupakan salah satu tim peneliti dari vaksin COVID-19 AstraZeneca di Oxford, Inggris. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus virtual yang meriah untuk Kak Indra Rudiansyah. Selamat sore dari Indonesia, Kak Indra. Halo, selamat sore Mas Novianto. Apa kabar? Sehat. Mas Indra sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Jam berapa sekarang di Oxford, Mas? Sekarang pukul 11, Mas. Kita beda 6 jam hari ini. Oh, siap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru ya, Mas ya? Siap. Ya, baiklah. Untuk Sobat KM, saya ingatkan sebelumnya bahwa kalau teman-teman mau ngajuin pertanyaan, langsung saja bisa melalui link yang tertera di layar. Tara, 1, 2, 3. Tara, iya, www.kemenq.go.id/kemenq mengajar. Nah ya, ini mimpi saya dari kecil ya untuk bisa ngomong. Silakan link, klik tautan berikut ini. Oke. Bisa juga Sobat KM klik tautan yang ada di kolom komen YouTube dan chat Zoom. Pokoknya kita akan seru-seruan bareng, kita akan diskusi interaktif bersama sosok-sosok inspiratif yang telah hadir bersama kita. Baiklah, langsung saja nih Pak Nelson atau Prof Nelson aja ya. Dan Kak Indra, ngomong-ngomong tentang mimpi nih ya. Biasanya mimpi itu dimulai dari melihat sosok idola nih. Nah, kalau saya tuh waktu kecil nih, Prof sama Kak Indra ya, saya punya idola yaitu Bung Karno, yaitu proklamator kita ya. Beliau saya mengidolakan sekali karena kemampuan orasi beliau dan kemampuan diplomasi, dan beliau bisa berbicara dengan lancar in 5 different languages. Oke, nah saya pengen tahu nih, kalau Prof Nelson dan Kak Indra boleh diceritakan mungkin ya awalnya, mungkin siapa sih sosok idola dari Prof Nelson dan Kak Indra? Mungkin Prof Nelson terlebih dahulu. Terima kasih ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini untuk dapat sharing dengan banyak anak-anak di Indonesia. Mengenai idola, sebenarnya saya banyak sekali memiliki idola semasa kecil. Terutama adalah banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang saya baca sejak kecil dalam buku-buku biografi mereka. Dalam hal itu adalah ada beberapa hal yang penting, yaitu mengenai komitmen mereka dan juga pengorbanan mereka terhadap bangsa Indonesia. Tetapi setelah saya berkembang menjadi mungkin sekitar masa SD, sekitar SD 4 atau 5 demikian, saya tuh mulai membaca kebanyakan itu adalah buku-buku tentang biografi dari fisikawan dan juga saintis-saintis dari terutama dalam bidang fisika ya, dan juga teknologi. Nah, dari sana adalah mendapat inspirasi bahwa ada tuh profesi sebagai profesor, ada profesi sebagai fisikawan. Hal itulah yang membuat saya tuh memiliki motivasi tinggi untuk menjadi profesor. Jadi sangat beruntung sekali memiliki kesempatan tersebut. Jadi mencapainya di Amerika Serikat juga, dan sebelum saya pindah ke Australia sekarang di Adelaide. Luar biasa sekali. Kalau biasanya kita punya idola itu mungkin pemain bola atau misalnya pemain band, musisi ya. Kalau Profesor Nelson ini idolanya fisikawan, luar biasa. Kalau saya dulu SMA, saya nggak terlalu suka fisika, but yeah, it was manageable ya.
Tapi luar biasa sekali ya, sehingga sekarang bisa dibuktikan bahwa Profesor Nelson sekarang sudah menjadi salah satu fisikawan yang terkemuka di Australia ya, di University of Adelaide ya. Oke, nah sekarang kalau Kak Indra gimana nih Kak? Ya, Idolanya siapa sih? tentu tentu sama seperti Prof. Nelson ya, bahwa kita pasti memiliki banyak idola. Jadi tidak hanya seorang atau individual. Tentunya semua pahlawan reformasi itu menjadi para idola para Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia, karena memang jasa-jasa mereka, terus kegigihan mereka untuk bisa memperjuangkan negara kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita juga memiliki sosok inspiratif yang modern, di mana perjuangannya itu juga berbeda masanya. Contohnya sendiri juga saya mengidolakan Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, karena beliau bisa menjadi salah satu representatif Indonesia di institusi yang sangat bergengsi seperti World Bank. Tentunya juga itu juga menjadi motivasi bagi saya untuk bisa berkontribusi secara langsung kepada Indonesia melalui keterlibatan saya di berbagai kegiatan yang mungkin akan membawa benefit bagi Indonesia. Kemudian juga saya juga memiliki idola sama seperti Prof. Nelson yang mungkin ini sangat spesifik terhadap yang bidang saya tekuni. Seperti contohnya ada Craig Venters, terus kemudian ada Jennifer Doudna yang mereka memang sangat ahli dalam bidang rekayasa genetik, yang mana mereka rekayasa genetik itu salah satu field atau salah satu bidang yang saya juga sangat tertarik seperti itu. Tapi selain nama-nama besar seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya juga saya punya banyak sekali sosok inspiratif di sekitar. Mungkin waktu saya bekerja di Bio Farma Indonesia, saya memiliki beberapa sosok yang bisa saya tekuni, seperti bos saya, di mana pembawaannya selalu tenang, dan itu juga membawa saya untuk bisa bersikap seperti dia, seperti itu, di mana selalu stoik, atau ketika ada masalah datang selalu berpikir jernih seperti itu. Termasuk dosen-dosen saya ketika saya masih S1 dan ketika saya studi di Oxford ini, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi sosok inspiratif itu tidak melulu adalah orang yang bernama besar atau terkenal ya, Kak Indra dan Prof. Nelson, tapi juga bisa orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, mungkin pertanyaan singkat kali ya. Penting gak sih buat generasi muda untuk memiliki sosok panutan, Prof. dan Kak Indra? Saya rasa penting sekali ya. Demikian ya. Ini sewaktu saya kecil, itu saya kan bermain bulu tangkis, badminton. Jadi itu sangat penting ya dalam perkembangan saya sebagai anak kecil di Indonesia sampai SMA ya. Indonesia zaman tersebut dan juga zaman-zaman sebelumnya itu adalah merupakan yang terbaik di bulu tangkis. Selalu menang Thomas Cup, Olimpiade di Barcelona dulu, kemudian juga sebelumnya itu banyak sekali All England, semua disabet oleh pemain bulu tangkis Indonesia. Jadi ada satu hal yang saya ingin sebutkan, dari melihat betapa hebatnya pemain-pemain Indonesia di tingkat dunia menjadi juara-juara dunia dalam pertandingan di tim ataupun dalam individu, itu memberikan confidence yang sangat tinggi bahwa kita anak-anak Indonesia, yaitu zaman saya waktu itu, bisa bersaing di tingkat dunia. Mungkin belum dalam semua bidang, tetapi terutama ada beberapa bidang yang kita memang luar biasa sekali. Jadi sekarang ini generasi muda di Indonesia juga harus memilih panutan. Jadi ini sangat penting bahwa panutan tersebut adalah harus orang-orang real yang kita bisa lihat dan semoga menjadi contoh dalam, bukan hanya sebagai hasilnya atau mungkin keberhasilan mereka, tetapi adalah proses bagaimana mencapainya tersebut. Jadi itu ada sangat penting, dan juga nilai-nilai yang mereka gunakan untuk mencapai tersebut. Jadi semoga itu kita itu dapat memiliki bukan hanya di dalam bulu tangkis sebagai Rudi Hartono, Tan Joo Hock, dan Lim Swee King dulu, tapi juga dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan alam, atau mungkin bidang kedokteran, atau juga bidang architecture dan segalanya ya. Jadi semoga itu kita bisa menjadi banyak memilih contoh-contoh yang dapat diidolakan oleh anak-anak di Indonesia zaman sekarang dan mendatang. Siap, sepakat Prof. Kalau Kak Indra gimana nih Kak? Ya, itu panutan sangat penting ya Mas. Ketika kita memiliki panutan, tentu kita akan belajar memperdalam atau istilahnya ya melihat bagaimana biografi dari panutan kita tersebut.
Tadi seperti yang Prof. Nelson bilang, ketika kita sudah mengetahui bagaimana mereka berkarir, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mencapai mimpi mereka, tentu kita akan mengikuti langkah-langkah apa yang disebut seperti apa yang mereka alami seperti itu. Itu menjadi kayak semacam apa ya, Mas? Mencapai kayak cue untuk bagaimana cara mencapai atau menjadi seperti orang panutan tersebut. Kemudian, tapi tidak harus selalu sama jalannya, karena kita juga sadari bahwa ada resource yang berbeda, kemudian ada kondisi yang berbeda, tetapi at least kita memiliki benchmark ya, Mas, atau memiliki standar bagaimana untuk bisa menjadi seperti mereka, seperti itu. Ya, mulai hari ini juga saya punya idola baru, yaitu Prof. Nelson dan Kak Indra ya. Tapi tadi saya setuju banget kata Prof. Nelson ya, kalau Indonesia itu bulu tangkisnya jago, dan kalau misalnya Prof. Nelson suka main bulu tangkis, nanti kalau misalnya saya bermain ke Adelaide ya Pak, kita main bareng ya Pak. Boleh, ya, baik. boleh. Siap. Baiklah, nah ngomong-ngomong tentang perjalanan nih Pak, perjalanan meraih mimpi ya. Tadi dari sosok idola mungkin kita juga jadi punya semangat untuk seperti itu juga ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Prof dan Kak Indra tentang perjalanan karir dari Prof Nelson dan Kak Indra sehingga sampai di titik ini? Mungkin kita juga pengen penasaran ya, apa langsung jebret gitu, langsung S3 di Oxford, atau misalnya jadi head of school di Adelaide University gitu. Gimana sih cara untuk memanifestasi visi dan mimpi yang kita punya dari kecil? Mungkin dari Kak Indra dulu. Oke, mungkin ini saya cerita dulu mengapa saya sangat tertarik di bidang vaksin ya, Mas. Jadi waktu saya SMA, saya pernah menonton film namanya Contagion. Itu bidang-bidang artis-artis besar seperti Gwyneth Paltrow, Matt Damon. Filmnya itu terkait dengan suatu saat itu ada outbreak virus, yang virusnya itu bisa menginfeksi manusia dengan sangat cepat, kemudian menyebabkan meningitis dan banyak sekali orang meninggal. Di situ mulai ditampilkan tokoh-tokoh yang terlibat bagaimana cara menanggulangi pandemik seperti itu. Ada semacam saintis yang meneliti virusnya, ada saintis yang membuat vaksin, ada kemudian juga orang-orang kesehatan masyarakat yang mengatur masyarakat bagaimana bisa terhindar dari virus, protokol apa yang harus dijalankan. Dari situ saya sangat tertarik dengan kerja di bidang vaksinologi seperti itu. Waktu kuliah tertarik dengan bidang vaksin, kemudian tapi sayangnya waktu untuk melakukan tugas akhir itu saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan bidang vaksin. Tetapi saya tidak kecewa karena ketika saya bekerja, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Bio Farma, yang mana merupakan perusahaan vaksin di Indonesia. Dari situ saya mulai mendalami apa itu vaksin, kemudian bagaimana cara memproduksinya. Di Bio Farma saya sendiri, saya dilatih oleh banyak orang bagaimana vaksin yang sudah terbukti bisa memberikan proteksi terhadap tubuh kita, itu bisa diproduksi secara massal atau secara pabrik. Dari situ saya mulai mempelajari bagaimana cara memproduksinya. Kemudian sampai akhirnya saya berkeinginan untuk kalau misalnya kita sudah punya kandidat vaksin, tapi dari awalnya sendiri vaksin itu diciptakan bagaimana. Nah, akhirnya saya bermimpi untuk bisa melanjutkan S3, tapi daripada yang ke arah produksi, mungkin lebih ke arah sains di mana vaksin itu bisa diciptakan. Ya. Dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan itu, dan sampai sekarang saya berterjun di dunia vaksin ini seperti itu. Oke, jadi berarti kalau bisa ditarik kesimpulan ya Kak Indra, berarti udah suka dunia vaksinasi itu sejak waktu SMA. Dimana mungkin kalau misalnya saya dulu waktu SMA masih bingung ya, aduh ini ngapain ya kerja tuh, kuliah kemana gitu ya, sedangkan Kak Indra sudah tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman dan adik-adik sekalian gitu ya bisa mengeksplor lagi tentang profesi-profesi yang ada di dunia ya, bahkan yang dulu belum pernah ada sekarang jadi ada gitu ya juga banyak. Jadi perbanyak referensi dengan membaca buku mungkin ya, dan menonton tentu tontonan-tontonnya yang mengedukasi dan informatif. Nah kalau Profesor Nelson gimana Prof? Untuk mencapai cita-cita atau impian itu sangat berbeda-beda ya dari setiap orang ya. Mungkin saya ingin kasihnya agak general gitu. Sebenarnya prosesnya itu tergantung kepada kesempatan. Jadi sebenarnya banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa di Indonesia. Tetapi mungkin kesempatan itu adalah yang paling sulit untuk didapatkan. Jadi untuk saya sendiri, kebetulan saya tuh memang dari kecil suka fisika,
seperti yang saya katakan tadinya. Jadi saya tuh memang gimana ya, suka ya, dan juga suka olahraga ya, badminton. Jadi saya sejak kecil sudah memang agak tahu bahwa saya memang mau menjadi profesor. Jadi itu prosesnya lebih mudah. Sehingga waktu saya melanjutkan S1 sampai S3 pun di University of Wisconsin di Amerika, di Madison Amerika, ya lebih fokus ya bahwa itulah memang tujuan saya, dan kemudian saya juga beruntung mendapatkan kesempatan menjadi masuk ke Lehigh University Pennsylvania, lalu kemudian sekarang di Adelaide University, di University Adelaide. Tapi saya ingin katakan ini, jangan membuat, kalau ada proses semudah, ya fokus dengan apa yang Anda suka, yang Anda memiliki antusiasme dan juga passion ya yang tinggi. Tetapi jangan hal itu bukanlah satu-satunya cara untuk mencapainya. Jadi ada beberapa resepi yang sangat penting. Pertama itu memiliki impian yang tinggi, dan kedua itu ada memiliki rasa tanggung jawab dan juga tidak putus asa, kegigihan untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi kalaupun Anda tuh memutuskan untuk merubah tujuannya, ya tidak apa-apa. Ini kan namanya juga banyak anak-anak muda umur 20-an dan merubah cita-cita, itu biasa saja. Ini mungkin pertanyaannya dari saya ya, maksudnya spesifik. Kak Indra dan Prof. Nelson ini kan bergerak di bidang sains ya, ada modern science gitu ya. Maksudnya, sedangkan menurut saya yang saya lihat di Indonesia ini, particularly Pak Nelson dan Kak Indra, masih kurang sekali minat dari adik-adik kita di bidang sains gitu ya. Maksudnya belum se-advance di negara-negara maju seperti di Amerika atau di Jepang mungkin ya. Nah, mungkin bisa di-share Prof dan Kak Indra, bagaimana sih menimbulkan kecintaan dan compassion towards science nowadays itu gimana? Prof Nelson dulu deh. Indra dulu? Ya. Oke, sounds good. Memang mungkin hal ini perlu ditingkatkan, yaitu antusiasme tentang sains dan teknologi di Indonesia. Tetapi sebenarnya banyak sekali anak-anak Indonesia dengan kurikulum di Indonesia yang luar biasa. Tidak ada masalah mengenai kurikulum. Kita juga ada produk Indonesia. Dari saya sendiri dari SD sampai SMA di Indonesia. Dan seperti yang saya ketahui, kalau nggak salah juga Pak Indra ya, Pak Indra juga demikian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mengenai kurikulum. Tapi memang pemerataannya itu yang penting. Bagaimana itu untuk kita itu bisa menjangkau ke daerah-daerah. Saya sendiri di SD sama SMA di Medan, dan juga kalau yang ada yang di Jakarta kan mungkin juga ada perbedaannya kesempatannya. Jadi yang penting itu adalah kita tuh mendidik guru-gurunya itu supaya bisa dapat menggapai mencapai anak-anak di tempat-tempat yang agak jauh ya dari kota, supaya mereka itu menjadi berpotensi tinggi. Sebenarnya kalau misalnya Indonesia itu ingin maju sebagai dengan sumber daya manusia yang ditingkatkan, kita tuh memiliki populasi yang luar biasa, nomor 4 di dunia, dengan population boom yang diprediksikan akan terjadi dalam 15 tahun mendatang atau sampai 20 tahun mendatang. Jadi mungkin ini adalah kesempatan yang luar biasa di mana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dapat ditingkatkan supaya kita bisa menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dalam 20 tahun mendatang. Kak Indra gimana nih Kak, menurut Kak Indra? Ya, mungkin mengapa sains itu sangat tidak populer mungkin ya bagi kalangan generasi muda, karena mungkin mindsetnya itu adalah sains itu susah mungkin ya Mas. Padahal kita hidup ini banyak dikelilingi oleh fenomena-fenomena saintifik, misalnya yang paling mudah di rumah. Kalau misalnya adik-adik ketika sarapan, orang tua misalnya memasak nasi atau telur atau omelet, kalau misalnya memiliki tingkat curiosity yang tinggi, pasti penasaran, kenapa telur itu ketika dipanaskan kok jadi menggumpal putihnya atau kuningnya. Nah, sebenarnya itu sains juga, di mana kalau dihubungkan itu proteinnya begini, sampai bahkan mungkin ada bidang ilmu yang spesifik seperti molekular gastronomi. Dan tentunya dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini, itu memberikan peluang yang sangat besar di mana ilmu-ilmu yang
pada saat dulu itu sangat-sangat tidak mungkin untuk dipelajari di sekolah. Sekarang dengan kebebasan untuk belajar apapun sesuai dengan minat, ya sekarang memiliki resource yang tidak terbatas seperti itu sih, Mas. Ya, mungkin saya pengen bertanya dulu ke Kak Indra ya. Kak Indra, gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak bagaimana proses pembuatan vaksin pandemi COVID-19 kita, yaitu AstraZeneca. Bagaimana perkembangannya dan dinamikanya seperti apa itu Kak Indra? Boleh ceritain nggak? Mungkin teman-teman di sini juga, oh itu vaksin yang bikin saya kemarin demam 2 hari itu gitu. Atau misalnya, aduh yang bikin tangan saya sakit nih kok, gimana sih Kak? Gimana gitu. Boleh ceritain Kak? Oke, boleh. Kalau untuk mudahnya mungkin untuk membuat vaksin itu, pada dasarnya vaksin itu suatu bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk mengajarkan tubuh kita memproses atau membentuk sistem imun atau sistem kekebalan. Ketika ada virus aslinya atau sebenarnya yang masuk, nanti tubuh kita sudah bisa tahu harus bagaimana sih untuk menghadapi virus tersebut. Nah, cara membuatnya tentu kita harus tahu dulu ilmu tentang virusnya tersebut. Misalnya seperti SARS-CoV-2 ini, mereka bagaimana sih bisa masuk ke dalam sel atau ke dalam tubuh? Oh, ternyata ada protein tertentu di dalam virus itu yang jadi kunci. Virus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian para saintis berpikir kalau kita mentarget protein tersebut, mungkin tubuh kita bisa mengenali kunci tersebut dan akhirnya memblok kunci tersebut sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Intinya seperti itu. Tapi tentunya itu hal itu juga harus dibuktikan. Kita tidak bisa hanya melakukannya di lab, tapi kita harus buktikan pertama mungkin ke hewan terlebih dahulu untuk melihat aman atau tidak, lalu dibuktikan ke manusia dalam yang namanya studi uji klinis. Nah, studi uji klinis itu untuk melihat apakah vaksin yang kita desain itu benar-benar efektif, berfungsi, dan memberikan proteksi sesuai yang kita harapkan. Ketika ternyata hasilnya sudah mendukung, baru vaksin tersebut di-license atau diregistrasikan dan bisa digunakan secara massal. Nah, tentunya tidak berhenti di situ saja. Para saintis juga tetap memantau bagaimana sebenarnya efektivitas vaksin tadi itu di kondisi lapangan. Karena sebelumnya kan kita melakukan uji klinis itu hanya sedikit populasinya, tapi ketika kita berikan ke masyarakat yang luas, mungkin data-datanya itu akan sangat dinamis ya. Ada beberapa kelompok yang sangat bagus responnya, ada beberapa kelompok juga yang tidak terlalu bagus. Ya, baik. Nah, tadi udah kita dengarkan cerita-cerita dari Prof. Nelson dan Kak Indra ya. Nah, Bapak Ibu dan Sobat KM, bangga sekali rasanya di sore hari ini kita juga telah kehadiran salah satu sosok pemimpin kita yang sangat luar biasa. Ya, beliau baru saja mendapatkan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award dari Institut Keuangan Internasional di Washington DC. Bapak, Ibu, dan Sobat KM, mari kita sambut bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Baik. Sedang sibuk. Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk berbagi inspirasi bersama kami ini Ibu. Nah, Ibu sedikit dapat kami sampaikan bahwa tadi sedang kita lakukan Ibu bincang-bincang dengan para narasumber yang sangat hebat dan inspiratif sebagaimana Ibu lihat di layar, dan tentunya juga Sobat KM saya yakin juga tadi juga Kak Indra bilang kalau Kak Indra ini sangat mengidolakan Ibu, sangat mengidolakan Ibu. Nah, saya juga yakin kalau Sobat KM ini menunggu-nunggu nih Bu untuk mendengarkan cerita inspiratif dari seorang Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Untuk itu Ibu, dengan hormat kami persilakan Ibu untuk membagikan cerita inspiratif Ibu. Cerita apa ya? Pertama saya ingin menyampaikan selamat pada Mas Indra yang sudah menjadi salah satu dari tim yang menemukan vaksin COVID-19. Ini adalah once in a lifetime untuk seseorang biasanya ikut di dalam sebuah suasana atau tantangan extraordinary di dalam hidup atau dalam sejarah manusia, dan kita bisa menjadi bagian dari itu adalah sesuatu kebahagiaan yang tidak terhingga barangkali ya Mas Indra ya.
Nah, mungkin kalau sama seperti Anda semuanya, saya di dalam profesi sebagai ekonom yang kemudian menjadi policy maker, kita sering menghadapi suatu fenomena-fenomena yang once in a lifetime atau bahkan extraordinary, nggak berulang. Dan itu bisa tidak hanya matters atau penting untuk kehidupan pribadi, tapi bisa sangat-sangat penting untuk kehidupan banyak sekali masyarakat, entah Indonesia, entah dunia gitu. Jadi kalau mungkin saya memberikan semacam 3 tonggak sebagai ekonom waktu itu baru lulus, ya seperti Mas Indra barangkali seperti itu. Kemudian dihadapkan pada krisis ekonomi tahun 97-98, habis selesai PhD. Ini sama, berarti diuji. Ilmu yang dipelajari pasti tidak memadai karena masalah yang dihadapi dalam realita itu jauh lebih kompleks, yang tidak hanya ada di dalam textbook, yang tidak hanya kompleksitas mengutak-atik data untuk membuat disertasi, tapi ini kita bicara tentang the real life of people. Jadi krisis ekonomi 97-98. Waktu itu sebagai pengajar di UI, dan kita banyak sekali mungkin menjadi narasumber di berbagai perbincangan, diskusi untuk merumuskan juga termasuk policy-policy Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi dan keuangan perbankan tahun 97-98. Kemudian saya masuk, mungkin itu eventful untuk saya, yaitu masuk kepada kabinet. Suatu pekerjaan yang barangkali juga merupakan sesuatu yang tidak pernah kita siapkan gitu kan. Tapi kalau begitu ada panggilan ya kita harus menjalankan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan waktu menjadi anggota kabinet itu nggak biasa-biasa aja gitu. Ada peristiwa seperti tsunami Aceh, yang itu kan juga sesuatu yang extraordinary. Kemudian terjadi global financial crisis tahun 2008-2009 itu yang mengguncangkan seluruh sektor keuangan dunia, sehingga Indonesia ikut terguncang walaupun sebetulnya persoalannya dari negara-negara maju terutama di Amerika dan menjalar ke Eropa. Itu juga menguji kembali pengetahuan kita, pengalaman kita, bahkan insting dan intuisi kita, bagaimana kita merespons, bagaimana kita menggunakan seluruh kemampuan analitik kita, dan kemudian merumuskan langkah-langkah. Sama sebetulnya kalau bicara tentang metodologi ilmiah, ya mirip Mas Iwan Mas Indra menemukan vaksin, atau kalau kita dalam ilmu sosial ekonomi juga sama. You collect all the data, membuat analisa, dan kemudian kita merumuskan. Dan biasanya karena kalau dalam ilmu ekonomi kita nggak punya laboratorium seperti Mas Indra di dalam laboratorium, jadi kita harus melakukannya di dalam reality yang langsung dirumuskan. Makanya itu konsekuensinya menjadi sangat luas dalam setiap rumusan kita. Dan sekarang saya jadi Menteri Keuangan jilid kedua dan dihadapkan lagi another extraordinary challenge, yaitu COVID-19. Jadi tadi kalau mau bicara tentang fenomena di dalam perjalanan hidup kita boleh berencana, ada yang menentukan. Dan pada saat apapun takdir yang menentukan itu, ya sikap kita saja, sikap hidup kita itu akan seperti apa. Ada tipe yang terus bertanya sambil meronta dan nggak menerima, terus akhirnya energinya habis hanya meronta-ronta. Ada kemudian berpikir, oh ini sebuah tantangan yang bisa membuat saya menjadi lebih baik gitu ya. Ada lagi yang lebih bagus lagi, gimana caranya kita mikir untuk kepentingan orang lain gitu. Jadi it's beyond me, beyond myself gitu. Itu berpikir, oh ada situasi memang itu menjadi ujian buat kita secara pribadi, tapi kemudian insting kita yang kita develop, baik dari pemikiran maupun sikap, karakter, itu adalah untuk memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu menurut saya itu adalah
hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang lain, namun juga bisa kita pelajari dari perjalanan hidup kita sendiri. Dan rasanya itu yang membentuk kita menjadi manusia yang kemudian bisa moga-moga berguna bagi orang lain. Kalau kita hidupnya adalah dalam profesi yang punya konsekuensi yang sangat besar bagi masyarakat, maka kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Dan itu berarti ya kita harus benar-benar mengasah dan menjaga kepekaan kita di dalam bersikap, berpikir, berucap gitu. Karena kita tahu ini akan mempengaruhi banyak sekali masyarakat. Nah, hal seperti itulah yang mungkin perlu untuk melengkapi kita, mungkin untuk saya secara pribadi. Mungkin itu. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Nah tadi Bu ada pertanyaan juga yang sempat kami ajukan kepada Prof. Nelson dan Kak Indra, yaitu sosok idola Bu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, seorang Ibu Menteri Keuangan ini sosok idolanya siapa Bu? Dan kenapa mengidolakan beliau gitu Bu? Boleh cerita nggak Bu? Ya saya mungkin udah beberapa kali ditanya di forum ini ya, bukan mengajar. Sosok idola saya mungkin kalau yang membentuk saya, jadi dalam formative year saya sebagai manusia, itu tentu di lingkungan keluarga. Dan saya nggak sulit untuk mendapatkan idola di lingkungan keluarga karena kebetulan orang tua saya, ibu saya, itu a real true role model. Seorang ibu punya anak 10 tapi masih sekolah, meneliti, ngambil PhD program untuk generasi beyond kolonial ya dalam hal ini. Kayak saya kan generasi baby boomer, beliau beyond baby boomer sebelumnya. Jadi untuk generasi beliau itu is a true hard work ya, orang yang benar-benar pekerja luar biasa keras, komitmennya besar, dan keinginannya untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang average rata-rata perempuan di masa beliau ya nggak begitu gitu. Jadi buat saya itu is a true model, dan dalam situasi itu juga masih beliau adalah seorang ibu yang betul-betul kita bisa merasakan kehangatan kasih sayangnya, perhatian ke anak-anaknya itu nggak ada apa ya, nggak dipertanyakan lah gitu. Itu padahal sama-sama seorang perempuan dengan 24 jam 7 hari sehari, kan sama saja, mau perempuan, laki, mau anaknya 10, anaknya 1, mau single, tapi semua manusia kan 24 jam 7 hari seminggu. Jadi beliau dalam situasi seperti itu betul-betul bisa mengalokasikan untuk anak-anaknya, untuk karirnya, yaitu karirnya kebetulan di bidang pendidikan. Jadi saya bisa merasakan waktu beliau bicara tentang muridnya, mengenai masalah pendidikan, itu passionnya itu muncul, dan itu kita rasakan di meja makan tiap hari kita makan. Jadi hal itu buat saya adalah suatu yang membentuk formasi ke saya dan juga sekaligus membentuk sikap kita mungkin tiap hari ya, bisa dikatakan begitu. Itu role model. Jadi parent saya, bapak saya orangnya very suportif, seniman, tapi juga seorang edukator. Jadi bisa menjadi couples yang menyenangkan lah. Jadi saya sih mendapatkan role model yang mungkin nggak semua orang punya keberuntungan seperti saya. Saya sangat mensyukuri hal itu, dan oleh karena itu ya dididik oleh orang tua saya untuk tidak selalu mikirin diri sendiri gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk orang lain gitu, untuk bahkan kalau di keluarga saya dulu pertemuan keluarga seperti Lebaran itu sering disisipkan nasihat-nasihat yang sifatnya seperti kayak penataran P4 dulu. Yaitu beliau selalu bicara tentang cinta tanah air, cinta terhadap negara, bagaimana kita bisa berbakti untuk, bahkan bapak saya karena seperti saya sebutkan tadi, seorang yang punya darah seni, dia bisa bikin lagu dan isi lagunya itu seperti itu. Ingatlah nasihat Mbah Kakung dan Putri pada kita anak dan cucu gitu kan, diberikan pada hari Idul Fitri saat kita mohon doa restu. Nah itu nasihatnya. Pertama, bakti orang tua nusa bangsa, coba bangsa. Kedua,
mengindahkan petuahnya, ketiga bercita-cita setinggi bintang, keempat bersatu sekeluarga. Nah, itu jadi dari fenomena itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang cukup lengkap. Dengan bersepuluh kita bisa belajar tentang toleransi, tentang empati, tentang sharing gitu ya. Dan kemudian itu menciptakan kepekaan kita pada saat kita kemudian bekerja. Saya rasa itu kalau dari keluarga. Kalau dari sisi profesi saya bertemu banyak sekali para policy maker yang mengagumkan, yang mereka itu truly berpikir tentang Indonesia, seperti dulu Pak Wijoyo, Pak Ali Wardana yang membangun teknokrasi Indonesia di zaman Orde Baru. Kemudian kita juga lihat, mungkin karena saya pernah bekerja di internasional dan langsung berkenalan gitu ya, jadi kita lihat banyak ekonom-ekonom yang memiliki pemikiran untuk kemajuan. Dulu bisa berasal dari negara-negara berkembang seperti Kossik Basu yang ada di Cornell yang menjadi chief economist-nya. Itu mereka memiliki komitmen terhadap mengentaskan kemiskinan. Jadi di dalam perjalanan hidup kita juga pasti menemukan orang-orang yang kita kagumi, yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang membuat kita kepingin berbuat lebih baik, meniru mereka karena kita anggap mereka melakukan sesuatu yang baik di bidangnya untuk orang lain, atau memberikan juga suatu prestasi yang membuat kita kagum. Itu adalah ya perjalanan hidup, kita pasti menemukan banyak role model. Ya, Ibu. Nah, tadi Ibu tadi sempat bercerita nih Bu ya secara ringkas mengenai bagaimana perjalanan Ibu hingga akhirnya menjadi Menteri Keuangan sampai saat ini ya Bu. Kemudian banyak juga Ibu bertemu orang-orang hebat. Nah, narasumber kita kali ini Ibu, Prof. Nelson dan Kak Indra juga tadi sedikit sudah bercerita mengenai perjalanan mereka dalam meraih mimpi hingga mereka berada di titik ini Bu. Dimana pasti dalam perjalanan dinamikanya Ibu, kita atau Ibu juga mengalami atau harus mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup yang harus diambil di hidup kita. Nah, terkait hal tersebut Ibu, mungkin mohon izin saya akan bertanya dulu kepada Profesor Nelson. Prof, dulu saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran nih Prof nih, mengapa Profesor Nelson mendalami bidang yang belum cukup familiar mungkin ya di Indonesia, yakni bidang nanoteknologi dan optoelektronika. Kira-kira apa sih yang menarik perhatian Profesor Nelson sehingga menjatuhkan pilihan kepada bidang tersebut, Prof? Sebenarnya memang susah ya untuk memutuskan bidang yang dipilih. Terutama kan banyak anak-anak kita di Indonesia yang bertalenta tinggi dan memiliki banyak ide-ide besar dan yang cukup diverse ya. Tetapi sebenarnya yang kita ingatkan itu adalah kita tuh punya 24 jam per hari, sehingga itu penting sekali untuk memutuskan bidang-bidang yang kita ingin masukkan dan berkomitmen tinggi untuk mencapai cita-cita tinggi dalam bidang tersebut. Ya contohnya, saya sendiri waktu itu suka dengan bidang engineering, fisika, dan juga bidang biomedical. Tetapi sewaktu memutuskan untuk masuk ke bidang tersebut tertentu, itu sangat sulit untuk mendesain pada satu bidang. Karena memang sebenarnya anak-anak yang memiliki interest di fisika, matematika, komputer, dan segalanya itu memiliki banyak bidang-bidang yang cukup diverse yang dapat diminati. Tetapi saya ingin, bagi saya itu adalah yang penting adalah fundamental bagus, yaitu masuk kepada bidang yang Anda suka, yang memiliki passion yang tinggi, dan juga Anda merasa bahwa Anda dapat menjadi salah satu yang semoga adalah cukup bagus dalam bidang tersebut. Karena Anda ada hal yang penting, kalau Anda tuh bisa memiliki hasil yang bagus dalam bidang tersebut, itu biasanya itu adalah dapat
memberikan dampak positif kepada bidang tersebut dan juga masyarakat nantinya. Ya, wah luar biasa sekali Prof. Nah mungkin sekarang saya izin bertanya lagi untuk mungkin one final questions to our Ibu Menteri ya. Ibu singkat saja Ibu, mungkin pesan Ibu untuk teman-teman gimana Bu? Teman-teman kita sebelum kita memulai Kemenq Mengajar 6 tahun ini Bu. Sedikit saja Bu. Ya, pertama saya menghargai Anda semuanya memiliki keinginan untuk sharing ya. Karena kan sebetulnya teman-teman Kemenq itu pekerjaan full time-nya yang mengelola keuangan negara gitu. Tapi Anda semuanya ingin melakukan membagi ilmu, membagi waktu, dan bahkan membagi cita-cita dan excitement gitu kepada sekolah-sekolah, anak-anak sekolah. Dan saya yakin ya di antara anak-anak ini mungkin ada yang kemudian di dalam pengalaman mereka diajar bisa memunculkan ide yang suatu saat barangkali mereka akan jadi pemenang Nobel, mereka menjadi orang-orang yang bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, atau bahkan kalau kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh atau bahkan mereka menjalankan pekerjaan sehari-hari. Mungkin suatu saat waktu mereka diwawancara seperti kita saat ini, mereka akan menanyakan, oh saya punya ide ini ya karena waktu itu saya bertemu seorang pengajar dari Kementerian Keuangan yang membuka wawasan mereka ya, yang di luar apa yang mereka terima sehari-hari. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Saya harap semangat itu tetap disampaikan ya di dalam hidup ini. Kalau kita ingin terus memberikan dan membagi itu, saya nggak tahu Mas Indra atau Pak Nelson tadi, Prof Nelson bisa menjelaskan. Karena menurut saya itu ada sesuatu yang agak oksimoron gitu. Kalau kita memberi malah kita menerima lebih banyak gitu. Itu terjadi pada saat kita ya itu tadi perhatian, empati, afeksi gitu ya. Dan juga di dalam kita memberikan sesuatu support yang positif. Semakin Anda generous, Anda suatu saat pasti dalam perjalanan hidup akan mendapatkan lebih banyak lagi dari orang lain. Jadi itu namanya hukum, aku nggak tahu itu hukum alam atau hukum sesuatu yang. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan hal-hal baik. Kadang-kadang pun mau melakukan hal baik pun sulit, tapi itu jangan pernah ragu, lakukan. Dan yakin itu adalah tidak hanya untuk keinginan atau manfaat diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah hal seperti itu nanti pasti akan memberikan buah yang sangat baik bagi kita sendiri maupun terutama pada orang-orang yang kita peduli, masyarakat maupun keluarga dan teman-teman. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Selamat Kemenq Mengajar untuk terus menjalankan tadi mission di dalam membagi ilmu, membagi waktu yang baik kepada terutama generasi-generasi penerus. Moga-moga yang kalian kerjakan semuanya ini akan juga ditiru oleh yang lain dan terus juga memberikan inspirasi bagi anak-anak muda kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami mengerti Ibu dengan kesibukan Ibu dan dalam mengemban tugas negara. Untuk itu sebelum mungkin kita melanjutkan sesi dan Ibu izin untuk pamit, kita mohon Ibu untuk melakukan sesi foto bersama dengan para narasumber dan para partisipan dari acara ini. Untuk itu saya akan menghitung mundur dari 3 dan kita akan berfoto sebanyak 2 kali ya. Jadi siapkan pose terbaik. Saya juga mau siap-siap. Oke. 1, kebalik ya dari undur. 3, 2, 1. 1 kali lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri kita atas kesediaan untuk bergabung bersama kami di tengah kesibukan Ibu. Ibu selamat berbuka puasa luar biasa. Sampai jumpa kembali Ibu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, yuk. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, alhamdulillah. Tadi kita masih diskusi tentang pilihan hidup ya, pilihan hidup. Tadi Prof Nelson sudah bercerita tentang why he chose particularly nanoteknologi dan optoelektronik. Nah, saya mau dengar nih dari Kak Indra nih. Kak Indra nih, dengar-dengar kan
Kak Indra ini disertasinya yang sebelumnya disusun itu adalah seputar vaksin malaria. Lalu kemudian di tengah pandemi, di tengah penelitian, lalu terjadilah pandemi COVID-19 gitu ya. Dan Kak Indra juga nggak tiba-tiba mungkin ya, bergabung dengan tim uji klinis vaksin AstraZeneca. Nah, bolehkah Kak Indra gimana ya? How could that happen gitu Kak? Ya Mas, terima kasih Mas. Jadi memang betul penelitian saya sebenarnya fokusnya di vaksin malaria dan sekarang pun masih berlanjut terkait dengan vaksin malaria. Karena memang malaria itu juga salah satu disease yang sampai sekarang masih menjadi masalah ya Mas, termasuk bagi Indonesia, termasuk endemik juga di Indonesia. Nah sebenarnya pada saat saya memulai studi saya di sini, satu kata dari supervisor saya yang saya masih ingat sekarang adalah getting active. Karena kamu nggak tahu kesempatan apa yang akan muncul, tapi aktiflah, jangan hanya doing experiments terus doing experiment meetings, tapi ketika ada kesempatan dan menurut kamu bisa, taking it, ambil itu. Nah, jadi pekerjaan saya sendiri utamanya itu adalah saya desain vaksin malaria, kemudian tes untuk preklinik artinya di hewan. Tetapi di saat yang bersamaan juga ternyata kesempatan saya untuk bisa terlibat di dalam beberapa studi uji klinis itu banyak sekali. Hingga pada suatu saat, saya mengambil license yang sebenarnya saya tidak perlu untuk license tersebut, tapi itu sangat diperlukan ketika saya mau terlibat dalam uji klinis. Jadi waktu itu saya ambil license tersebut, kemudian ikut bantu-bantu dalam uji klinis vaksin malaria, sampai pandemik itu datang. Dan ternyata Oxford sendiri itu memiliki keterbatasan untuk bisa melakukan studi ini, terutama dari sisi SDM, karena memang pandemi kan datang tiba-tiba, semuanya harus serba cepat, tidak memungkinkan untuk merekrut baru. Jadi Oxford sendiri itu membuka kesempatan bagi student yang mempunyai kriteria tertentu, termasuk tadi license tadi, dan juga beberapa skill, dan saya mendaftar masuk sesuai kriteria tersebut, dan akhirnya join ke dalam uji klinis vaksin malaria tersebut. Jadi memang benar kesempatan itu adalah hal yang paling jarang, tadi Pak Prof Nelson sudah sebutkan. Ketika kesempatan itu datang dan kitanya sendiri sudah siap, kita bisa jemput buat kesempatan itu seperti itu sih Mas. Baik, Kak Indra dan Profesor Nelson nih, ngomong-ngomong tentang sistem pendidikan di Indonesia. You've been here since you were kids ya. Menurut Pak Nelson dulu mungkin ya. Menurut Pak Nelson, dilihat dari kacamata Pak Nelson ya, apa yang bisa ditingkatkan dari sistem pendidikan di Indonesia, Pak? Prof Nelson? Ya, mungkin dalam soal pemerataan, di mana kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya di kota-kota besar sudah bagus. Yang saya ingin lihat itu adalah bagaimana kita dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil dan juga di luar Jawa. Hal ini sangat penting karena bagaimanapun populasi Indonesia itu kan tersebar di banyak pulau-pulau di Indonesia ya. Secara kurikulum sebenarnya kita tuh tidak kalah. Kalau kita lihat soal matematika, fisika, kimia, terutama dan juga pendidikan sosial dan yang lainnya itu adalah sangat bagus gitu, sejarah dan segalanya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana itu meningkatkan pemerataan tersebut. Salah satu cara yang paling penting itu adalah menciptakan banyak guru-guru yang berkualitas tinggi, yang dapat disebarkan ke daerah-daerah di luar Jawa juga. Baik. Nah, kalau pertanyaan yang sama untuk Kak Indra, menurut Kak Indra nih Kak, kan Kak Indra sekarang lagi di Oxford ya, top universities lah, mungkin juga hanya sedikit dari beberapa orang Indonesia yang berkesempatan untuk mengecap kuliah di Oxford ya, tentunya utamanya. Nah, menurut Kak Indra sendiri nih, apakah SDM Indonesia sendiri sebetulnya dapat bersaing Kak dengan mahasiswa-mahasiswa internasional atau sebenarnya menurut Kak Indra, wah kita tertinggal jauh sehingga kita perlu catch up lebih keras lagi. Menurut Kak Indra seperti apa Kak? Menurut saya tentunya kita juga sudah, menurut saya sih mahasiswa Indonesia sebenarnya sudah punya modal, terutama dalam hal keterampilan. Itu berdasarkan apa yang saya alami ketika saya masuk sini, saya sudah bisa melakukan beberapa teknik yang pada saat kuliah di penelitian ini memang diperlukan seperti itu. Tapi juga kita diharuskan untuk
selalu mengembangkan diri ya, terutama untuk menerima ilmu baru seperti itu. Jadi memang menurut saya kalau saya melihat kurikulum ya Mas, waktu saya pernah mengecap beberapa kurikulum di Indonesia, mungkin 2 kali, ada KBK dan KTSP, di mana itu semacam ada sebelumnya kurikulum tahun 90-an ya, yang masih caturulan waktu itu. Jadi itu sangat terasa sekali bedanya ketika kita hanya textual base, hanya dalam buku paket berdasarkan itu, tetapi ketika masuk ke dalam KBK, kemudian KTSP, itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya practicality atau ya praktikum semacam itu Mas. Dan sekarang ada program Merdeka Belajar yang mana tidak hanya ada keterampilan secara praktis, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk bisa memperdalam apa yang kita minati, karena mungkin pada saat kurikulum sebelumnya kita hanya masih dalam box grand design yang kamu harus seperti ini, kamu harus bisa keterampilan seperti ini. Dengan kebebasan sekarang mungkin akan lebih memberikan fleksibilitas bagi para adik-adik siswa SD, SMP, SMA untuk bisa memperdalam apa yang diminati. Jadi ketika kita keluar, kita tidak hanya terampil, tetapi kita juga sangat dalam ilmunya terkait dengan apa yang kita minati tersebut. Seperti itu sih Mas. Baik, wah luar biasa sekali sesi diskusi kita pada sore hari ini ya, teman-teman dan sahabat KM sekalian. Terima kasih sekali lagi Prof. Nelson dan Kak Indra. Nah, sebelum kita akhiri, ini adalah sesi yang paling seru nih, soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Sobat KM. Nah, kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan langsung dari audiens ya, untuk kedua narasumber kita yang telah hadir bersama kita. Yang pertama dari Putri Denpasar, Bali, dari SMA Negeri 1 Denpasar, Bali. Wah, luar biasa, berarti audiens kita tersebar dari seluruh Indonesia ya. Untuk semua narasumber katanya nih, jika cita-cita yang kita miliki dianggap tidak umum atau awam atau tidak awam dengan kebanyakan profesi yang ada di Indonesia ya, seperti mungkin profesi dari Profesor Nelson dan Kak Indra ya, yang memilih menjadi fisikawan dan memilih untuk menjadi vaccination expert atau apa itu namanya ya. Nah, bagaimana kita tetap yakin dengan cita-cita kita, Kak? Pak Prof Nelson dulu boleh? Ya. Boleh. Terima kasih. Sebenarnya tuh yang paling penting itu adalah mempersu ya, mengejar, berusaha mencapai cita-cita tersebut sesuai dengan passion Anda. Jika memang impian Anda itu adalah hal-hal yang unik, ya tidak apa-apa, persu saja gitu. Yang paling penting adalah memiliki fondasi yang bagus dan juga memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu yang terbaik dalam bidang tersebut. Saya sendiri contohnya, memang kan ingin menjadi profesor dulu ya, tetapi orang tua saya sendiri juga tidak begitu suportif untuk saya sendiri menjadi profesor. Mereka sangat suportif dengan saya, tetapi bukan untuk menjadi profesor atau pendidik. Mereka inginnya itu misalnya saya menjadi dokter ataupun bisnis menjadi masuk ke dalam bisnis gitu. Tetapi setelah mereka melihat bahwa saya serius dan juga saya benar-benar memiliki passion yang tinggi dalam bidang tersebut, orang tua dan juga banyak sekali guru-guru yang sangat membantu mencapai cita-cita tersebut. Jadi believe in yourself gitu. So believe in yourself, yeah, that's true. Saya juga setuju dengan itu. Kak Indra, gimana Kak? Ketika selama itu baik, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Sebenarnya prinsipnya itu ya, Mas. Meskipun itu menjadi hal yang tidak umum bagi lingkungan sekitar. Justru menurut saya, karena hal itu tidak umum, berarti negara ini kekurangan akan profesi tersebut kan. Seperti itu. Jadi justru itu akan menjadi kesempatan besar ketika suatu negara misalnya kurang profesi seperti Prof Nelson misal ahli fisika atau justru itu menjadi kesempatan besar sih menurut saya untuk bisa terjun aktif ke dalam profesi tersebut, seperti itu sih Mas. Siap, luar biasa sekali ya, berarti believe in yourself dan tadi juga konsisten dan tetap percaya dengan kemampuan diri kita untuk meraih cita-cita kita. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Marsha di Jayapura, SMA N4
Jayapura. Ya, bagaimana cara agar kita tetap sebagai pelajar bisa tetap gigih dalam mengejar dan meraih cita-cita yang diinginkan mungkin di tengah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang ada. Gimana Prof dan Kak Indra? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk mencapai cita-cita tersebut, kita tidak perlu banyak fasilitas. Ya. Yang penting itu adalah mungkin buku, internet, dan juga memiliki kegigihan yang tinggi, dan juga rasa impian yang tinggi juga, disiplin yang tinggi juga. Jadi sebenarnya itu resepi-resepi yang mudah untuk dimiliki. Nah, yang susah itu ada kesempatan. Kesempatan tersebut tidak datang dengan continuously, yaitu selalu datang. Kadang-kadang datang dan suatu datang itu Anda harus siap untuk bisa menggapai kesempatan tersebut. Jadi seperti yang tadi Kak Indra sudah jelaskan juga. Jadi ini contohnya untuk Anda yang merasa bahwa fasilitasnya kurang, ya pakailah internet. Sekarang internet sangat murah. Dan internet juga sangat media yang luar biasa sekarang ini, teknologi digital dapat digunakan, dan sebenarnya teknologi internet itu juga dapat memeratakan akses untuk kependidikan dalam hal pendidikan. Jadi Anda mungkin di Jayapura, Jayapura itu sekarang sudah maju juga seperti yang saya tahu, dan juga tetapi yang penting itu adalah pakai akses internet, pakai buku-buku yang dapat Anda capai, selalu siap sehingga waktu kesempatan tersebut datang Anda dapat menggapainya. Contohnya, misalnya jika misalnya Anda selesaikan S1 di Indonesia, kemudian ada kesempatan untuk mendapat S3 atau S2 di luar negeri dengan beasiswa yang bagus, Anda juga harus siap. Kalaupun ada kesempatan tersebut, tetapi Anda tidak siap untuk menggapainya, kesempatan tersebut juga akan lewat. Ya. Kalau Kak Indra gimana nih Kak? Oke, ya pertanyaannya bagus sekali. Memang dalam kondisi pandemik ini semuanya serba sulit dan unpredictable. Tapi justru kita pilihannya antara terlena dengan kesedihan atau pandemik ini, atau kita do something that mungkin akan membawa benefit bagi masyarakat sekitar. Contohnya mungkin ini saya ambil kemarin, baru saya lihat ada suatu video dari World Economic Forum. Ada satu student, dia punya keterbatasan di lingkungan sekitarnya, bahwa tidak ada listrik yang listriknya sangat terbatas, kemudian akses ke sekolahnya juga sangat sulit. Tapi dia belajar dari inspirasi tokoh-tokoh untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitar tersebut. Contohnya dia berhasil membuat kayak semacam vendor setrika berjalan. Jadi di mana di India itu untuk menyetrika sendiri, mereka itu harus menggunakan charcoal. Kemudian dengan melihat masalah yang ada di sekitar, dia berusaha untuk men-solve masalah yang ada di lingkungan sekitarnya itu, seperti itu sih, Mas. Baik. Luar biasa. Nah, sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas ya, Prof dan Kak Indra. Banyak juga pertanyaan yang masuk dari teman-teman dan audiens kita yang saat ini sedang bersama kita, Kak. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat kita jawab dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mungkin lain waktu, atau mungkin teman-teman juga bisa menyarikan apa yang sudah disampaikan dari Prof Nelson dan Kak Indra. Baiklah, Prof Nelson dan Kak Indra, tidak terasa kita sudah tiba di sesi akhir cerdik cerita di KM kali ini. Mungkin sebelum kita berpisah nih Kak dan Prof, mungkin bisa diceritakan atau misalnya pesan singkat terakhir, pesan closing statement ya, singkat saja dari Prof Nelson dan Kak Indra untuk anak-anak Indonesia agar semangat untuk menggapai cita-cita. Silakan, mungkin dari Prof Nelson terlebih dahulu. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa sebenarnya banyak talenta-talenta luar biasa di Indonesia, dan saya itu ingin kalian, generasi muda ini, menyadari bahwa sebenarnya jangan takut dengan untuk mencapai memiliki impian tinggi. Pakailah teruslah berusaha mendapatkan impian tersebut.
Yang penting itu adalah memiliki confidence yang tinggi, rasa percaya tinggi, dan juga semangat yang tinggi, dan juga kegigihan dan disiplin yang tinggi untuk mencapai tersebut. Saya ingin melihat bahwa seperti yang Ibu Sri Mulyani juga mengatakan sebelumnya adalah mungkin dari Anda ini akan ada beberapa yang menjadi Nobel Prize winner ataupun juga menjadi ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan juga menjadi tokoh-tokoh dunia dan juga tokoh-tokoh Indonesia. Jadi ingatlah bahwa sebenarnya itu tidak ada yang fundamental yang menjadi barrier untuk sukses untuk generasi muda kita. Believe in yourself and try your very best to be the very best in the world. Wow, very amazing. Mungkin Kak Indra selanjutnya. Kalau dari saya mungkin satu kalimat ya Mas, you can be anything what you want. Sekarang resource itu sudah mulai dipermudah, jadi tidak ada hal yang mustahil untuk bisa menjadi apapun yang kalian mau, seperti itu sih Mas. Baik, luar biasa sekali Profesor Nelson dan Kak Indra. Sungguh pesan yang sangat memotivasi dan mengobarkan semangat bagi kita semua. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nelson dan Kak Indra atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang secara langsung melalui kanal YouTube dan Zoom pada sore hari ini. Luar biasa sekali, banyak pelajaran dan pesan-pesan yang dapat kita ambil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Nelson dan Kak Indra. Sehat selalu dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kak, tepuk tangan yang meriah boleh? Iya. Selamat sore, selamat malam, sampai jumpa. Baiklah, Bapak Ibu dan Sobat KM ya, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara Cerdik Cerita di KM. Sobat KM, sebelum mengakhiri streaming, jangan lupa untuk mengisi survei acara ini dengan cara kunjungi website seperti yang tertera di layar masing-masing berikut ini. Ya, berikut ini. Nah, atau juga Sobat KM bisa mengisi survei dengan cara klik tautan yang ada di kolom komen YouTube atau di kolom chat Zoom ya, silakan. Sebelum kita selesai atau mengakhiri sesi ini, jangan lupa untuk mengisi survei. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami tujukan kepada para sosok inspiratif yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi cerita pada sore hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara Kemenkyu Mengajar tahun 2021. Sebelumnya saya ingin mengakhiri kebersamaan kita ini dengan sebuah quote dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Akhir kata, saya Noprianto Adiswanda pamit undur diri. Sampai jumpa di Hari Mengajar tanggal 9 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemenkyu Mengajar dari kami untuk negeri.